Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Juliantari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. NIM saya E1D019072. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dari ideologi radikalisme dan terorisme terhadap Pancasila dan keutuhan NKRI. Baik, istilah radikal sendiri memiliki arti ekstrem, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau gerakan yang menganut paham radikal menurut Widiam tahun 2012. Radikalisme sendiri sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok-kelompok radikal biasanya mereka akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Salah satunya dengan melakukan aksi teror atau meneror kelompok atau pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Karena radikalisme merupakan suatu sikap dengan melakukan perombakan atau perubahan nilai baik itu tata tertib sosial maupun politik secara drastis dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau violence. Radikalisme sendiri biasa terjadi dalam masyarakat dengan berbagai motif baik itu sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai dengan tindakan kekerasan, ekstrem, dan anarkis sebagai wujud dari penolakan terhadap gejala yang sedang dihadapi. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat radikal, yang pertama dia bersifat intoleran. Jadi dia tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Karena menurut dia pendapat dari orang lain itu salah. Yang kedua, dia bersifat fanatik. Dia cenderung merasa paling benar dan orang lain salah. Yang ketiga, dia bersifat eksklusif. Jadi orang-orang radikal ini cenderung membedakan kelompoknya dengan kelompok lain. Mereka cenderung lebih mencolokkan kelompok mereka, lebih menonjolkan perbedaan antara kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Dan yang keempat, revolusioner. Jadi mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk mencapai keinginan yang dikehendaki. Itulah tadi penjelasan dari radikal atau radikalisme. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari teror atau terorisme. Jadi teror atau terorisme ini merupakan tindakan kekerasan pula, tetapi terorisme ini merupakan puncak dari tindakan kekerasan atau terrorism is the effects of violence. Jadi jadi tindakan kekerasan bisa saja terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror yang terjadi tanpa tindak kekerasan. Nah, terorisme sendiri tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Intimidasi atau sabotase sasarannya umumnya bersifat langsung, sedangkan terorisme umumnya korbannya terdiri dari orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, pengertian terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana. Terorisme adalah perbuatan menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau kecemasan secara meluas yang berdampak pada korban secara massal atau kerusuhan atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, kemudian lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan ideologi politik atau gangguan ancaman. Maksud saya gangguan keamanan. Kemudian dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, pelaku tindakan radikalisme atau terorisme umumnya dari kalangan dari usia muda atau bahkan dari kalangan remaja. Contohnya mulai dari bom yang terjadi di Bali, bom Tamrin, bom Kampung Melayu hingga bom Panci Bandung. Oleh karena itu, ancaman dari ideologi radikalisme dan
terorisme ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi generasi kita, generasi muda Indonesia, karena usia muda cenderung membuat mereka menjadi intoleran atau radikal. Karena pada fase ini mereka sedang mencari jati diri atau identitas. Apalagi di zaman sekarang, mereka dapat melihat ketidakadilan yang terjadi di negara kita, baik itu dari sosial media atau dari media lainnya. Mereka dapat melihat masih banyaknya aparat pemerintah yang melakukan tindakan korupsi, masih banyaknya terjadi kemiskinan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi ladang persemaian ideologi radikal. BNPT atau Badan Penanggulangan Terorisme menyebutkan bahwa pelaku terorisme berdasarkan usia terbanyak dari usia 21 sampai 30 tahun yang sebesar 47,3%, kemudian disusul oleh usia 31 sampai 40 tahun yang sebesar 29,1%, kemudian usia di atas 40 tahun dan di bawah 21 tahun masing-masing sebesar 11,8%. Nah, dari data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terorisme ini atau ideologi radikal yang menyebar atau tindakan radikal yang menyebar di negara kita ini merupakan ancaman yang serius karena dapat memecah belah keutuhan NKRI. Karena orang-orang yang melakukan tindakan radikalisme atau terorisme ini tidak mengamalkan nilai Pancasila, yakni persatuan dan kesatuan dan peri kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Alasan seseorang melakukan tindakan radikal biasanya karena kepentingan personal atau ideologi finansial. Jadi orang-orang yang akan menyebarkan ideologi radikalisme ini biasanya mereka akan menebarkan janji-janji bahwa kebutuhan finansial akan tercukupi. Oleh karenanya orang-orang yang menyebarluaskan ideologi radikal ini biasanya targetnya adalah orang-orang dengan perekonomian menengah ke bawah. Karena seperti yang kita ketahui, sudah kodratnya setiap manusia itu akan mencoba untuk bertahan hidup. Jadi mereka akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup karena faktor ekonomi yang kadang mendesak. Jadi tidak menutup kemungkinan berbagai cara akan mereka lakukan, termasuk dengan melakukan aksi teror atau meneror manusia lainnya. Faktor selanjutnya adalah faktor pendidikan. Jadi minimnya pendidikan seseorang itu berdampak akan mengakibatkan atau mereka akan cenderung mudah dipengaruhi pola pikirnya karena pemahaman terhadap sesuatu itu sangat minim. Jadi mereka cenderung akan memandang suatu masalah hanya dari satu perspektif saja. Jadi akibatnya mereka akan keliru dalam memandang atau menanggapi suatu masalah. Kita sebagai generasi muda, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau terhindar dari ideologi radikalisme atau terorisme. Yang pertama, kita harus selalu berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, selalu mendukung aksi-aksi perdamaian. Yang ketiga, ikut andil dalam melaporkan apabila kita melihat tindakan-tindakan radikalisme atau terorisme. Yang keempat, selalu menyaring informasi yang kita dapat. Jadi apabila kita mendapatkan suatu informasi, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita dapat ini adalah informasi yang benar. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus sebagai generasi muda harus mampu menjadi orang yang dapat mensosialisasikan pemahaman kepada adik-adik kita tentang apa itu radikalisme, apa itu terorisme, dan dampak dari radikalisme dan terorisme. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.